Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 926. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sombong, ada yang cantik, ada yang murni. Tetapi, seperti rubah peri berekor 9 ini, ia memiliki sosok loli. Tetapi, di beberapa tempat cembung. Dan lebih montok daripada beberapa wanita dewasa. Tetapi ini pertama kalinya Kincen melihatnya. Terutama dalam kontak dekat. Roh rubah peri berekor 9 ini secara alami membawa semacam daya tarik. Keterpesonaan ini bukanlah pelepasan yang disengaja. Tetapi pesona rubah peri berekor 9 itu sendiri yang bahkan lebih mengesankan. Ada keinginan kuat untuk memiliki. Kincen mulai mengerti sekarang. Tidak heran tuan muda dari kastil api itu berani menghabiskan 8 pena suci guru suci kelas menengah untuk membeli roh rubah peri berekor 9 ini. Melihat mata Kincen, roh rubah peri berekor 9 itu merasa sedikit gugup. Seperti yang diharapkan, semua pria sama. Tetapi begitu dia keluar dari ide ini, dia menyadari bahwa Kincen terkejut dan kemudian menjadi tenang kembali. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan napas tubuhnya. Dia langsung menjadi penasaran karena dia telah melihat terlalu banyak orang. Tidak peduli siapa itu, manusia atau monster. Selama dia melihat wujud manusianya, hampir tidak ada orang yang tidak tergoda olehnya. Dan Kincen ini satu-satunya yang bisa bangun seketika. Bagaimana dia tahu bahwa Kincen memikirkan Chen Sisi ketika dia merasakan daya tarik di tubuhnya? Daya tarik alami Chen Sisi jauh lebih menakutkan daripada pesona roh rubah peri berekor 9 ini. Apakah sekarang kamu percaya padaku? Kata Kincen, dia tersenyum. Ini, roh rubah peri berekor 9 menggaruk kepalanya karena malu dan bergumam sedikit memalukan. Oke, mungkin senior rubah peri berekor 9 telah memberitahumu tentang aku. Jangan khawatir. Alasan aku menyelamatkanmu adalah untuk membantu senior rubah peri berekor 9. Tetapi saya sangat penasaran. Apakah ada harta suci di tubuhmu yang membuat senior rubah peri berekor 9 sangat bersemangat? Kata Kincen, kamu berbicara tentang King Kyujiji. Dia dan aku bukan dari ras yang sama. Jadi bagaimana aku bisa menjadi hartanya? Tapi kami milik keluarga rubah peri berekor 9. Dan aku adalah keluarga rubah peri berekor 9. Jadi dia akan sangat bersemangat saat melihatku. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang dari ras yang sama selama bertahun-tahun ini. Kata roh rubah peri berekor 9 itu, dia menghela napas dan ada ekspresi kuno di wajahnya yang belum dewasa. Jadi, nama senior rubah peri berekor 9 adalah King Kyujiji. Kata Kincen, dia tiba-tiba berkata, kamu bahkan tidak tahu namanya. King Kyujiji benar-benar mempercayaimu seperti ini. Roh rubah peri berekor 9 itu sedikit terdiam, dan matanya yang mendengus menatap Kincen bertanya-tanya pesona apa yang dimiliki oleh Kincen, sehingga dapat membuat King Kyujiji sangat mempercayainya. Rubah peri berekor 9 kami adalah keluarga kerajaan dari klan rubah di klan monster, dan memerintah seluruh klan rubah. Namun dalam barisan kami, klan rubah berekor 9 terbagi menjadi 3 cabang, yaitu klan Tushan, klan King Kyu, dan klan Su. Ketiga klan ini semuanya adalah klan rubah. King Kyujiji milik klan King Kyu, dan saya milik klan Su. Anda bisa memanggil saya Su Xiao Xiao. Mendengar itu Kincen terkejut. Ternyata rubah peri berekor 9 dibagi menjadi 3 kelompok ini. Lalu bagaimana kamu bisa berakhir di ras manusia saya? Mendengar itu Su Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lupa detailnya. Ketika patria kami berada di medan perang ras iblis, dia menyerahkanku kepada keturunan klan Su. Belakangan langit hancur dan klan rubah kami terkoyak. Saat memburu klan rubah kami, terjadi kekacauan di mana-mana di langit. Selama pertempuran, tuanku dan aku dipisahkan, dan aku tertidur karena luka. Dan ketika aku bangun, aku sudah berada dalam kehampaan di klan manusia Anda di Laut Pasang Surut. Apa Laut Pasang Surut? Kata Kincen dengan heran. Menurut apa yang dia ketahui, Laut Pasang Surut adalah wilayah ras manusia. Meskipun garis rubah peri berekor 9 ini diburu, itu seharusnya berada di wilayah
Tetapi itu seharusnya berada di wilayah ras monster. Di mana itu bisa muncul di Laut Pasang Surut? Ya, itu adalah Laut Pasang Surut. Awalnya aku ingin tahu mengapa aku muncul di wilayah ras manusia Anda. Namun belakangan aku menemukan bahwa setelah langit hancur, banyak rongga yang berantakan. Laut Pasang Surut ras manusia Anda tidak hanya terhubung dengan ras manusia, tetapi ada lubang cacing di dalamnya yang terhubung ke tempat lain di surga. Dan saya bisa muncul di sini karena ada lubang cacing yang terhubung dengan ras monster saya. Tidak hanya ras monster saya, tetapi juga ketika saya berada di Lautan Pasang Surut, saya juga pernah melihat lubang cacing yang terhubung dengan ras iblis. Apa terhubung dengan ras iblis? Kata Kincen matanya langsung menjadi serius. Apakah kamu yakin? Jika Laut Pasang Surut benar-benar memiliki lubang cacing yang terhubung dengan ras lain, itu benar-benar peristiwa besar dan surga tingkat tinggi harus memperhatikannya. Tidak heran Kincen telah mendengar banyak desas-desus di kota Dongguang mengatakan bahwa seseorang telah bertemu dengan iblis dan bahkan ras lain di Laut Pasang Surut. Di luar dugaan, terdapat lubang cacing yang menghubungkan berbagai wilayah. Tentu saja benar, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Su Xiao dengan bangga. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di kota Dongguang? Kata Kincen lagi. Dia mengambil keputusan jika ada kesempatan membiarkan Su Xiao membawa mereka ke lubang cacing. Ling Yuan dan yang lainnya, jika ingin menerobos ranah guru suci, mereka harus memasuki area ras iblis. Namun jika ada lubang cacing, semuanya akan jauh lebih mudah. Saat itu saya tinggal di Laut Pasang Surut. Saya juga tahu keberadaan saya dapat dengan mudah membangkitkan keinginan orang lain. Jadi saya terus bersembunyi dan tidak berani keluar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kata Yukian sudah bertanya. Kemudian saya bertarung dengan banyak monster dan master manusia di dalam Laut Pasang Surut. Dan saya perlahan memulihkan kekuatan saya. Beberapa monster sepertinya ingin menelanku, tetapi aku lolos tanpa bahaya. Dan aku juga bisa menyerap kekuatan monster mereka untuk memulihkan kekuatanku. Tapi kemudian saat aku bertarung dengan monster-monster itu, aku ditemukan oleh Karapan yang lewat. Pemimpin tim Karapan itu memiliki basis kultivasi guru suci tahap akhir. Tidak hanya dia dengan mudah membunuh monster-monster itu, tetapi dia juga menangkapku. Kemudian menyegelku di dalam kotak batu giok hitam ini. Kata Su Xiao, dia mengingat pengalamannya baru-baru ini dan sepertinya dia sedikit takut akan hal itu. Untungnya, teknik kultivasi orang itu benar-benar bertentangan dengan atribut saya, dan dia tidak dapat dengan mudah menyempurnakan saya. Dan pada akhirnya dia tidak bisa menyempurnakan saya. Jadi, dia mendengar bahwa ada pertemuan lelang di kota Dongguang. Lalu kemudian dia membawa saya, dan kemudian saya dilelang di sana, dan kemudian saya dibeli oleh Tuan Muda Kastil Api itu. Kata Su Xiao, dia menjelaskan. Sepertinya aku menyelamatkanmu, kata Kincen sambil tersenyum. Ya benar, saya ingin berterima kasih untuk ini. Tetapi jika Anda ingin saya dimurnikan oleh Anda, atau untuk menemani Anda melakukan beberapa hal yang paling menjijikkan dari manusia Anda, saya tidak akan pernah setuju. Bahkan jika Anda adalah teman dari klan King Qiu, jika Anda ingin secara paksa memurnikan saya, maka saya lebih suka untuk meledakkan diri saya sendiri. Kata Su Xiao, dia berkata sambil menggigit bibir merahnya. Apa hal yang paling menjijikkan tentang manusia kita? Kata Kincen, dia terdiam. Jangan khawatir tentang ini, Chen Shao tidak akan melakukan ini, kata Yukian sudah tertawa kecil. Kalau begitu aku bisa yakin. Tetapi untuk membayarmu karena telah menyelamatkanku, aku juga bisa membantumu dengan sesuatu selama itu tidak bertentangan dengan hatiku. Kata Su Xiao, dia berkata dengan hati-hati, mengatakan bahwa dia tahu bahwa sekali keberadaan sepertinya ditangkap oleh manusia, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Pada saat itu, dia pasti akan diintegrasikan ke dalam harta suci, atau langsung ditelan oleh seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan sebelum mati, mungkin tubuhnya akan dirusak oleh ahli manusia itu. Meskipun dia dapat melawan ahli guru suci tahap akhir, namun dia belum memulihkan basis kultivasinya. Di bawah pengorbanan konstan dari guru suci tahap akhir, cepat atau lambat dia akan disempurnakan oleh lawan. Kamu tidak perlu membayarku, tidak apa-apa jika kamu tidak membuat masalah bagi saya, kata Kincen, dia menyentuh hidungnya. Kamu akan tinggal di sini sementara waktu. Setelah beberapa saat, aku akan pergi ke Laut Pasang Surut
dan pada saat itu aku akan membutuhkan bantuanmu, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya, kemudian membawa Yu Qiansu meninggalkan cakram Gyo Qiankun dan muncul di penginapan. Chen Shao, bukankah kita akan pergi ke alam surga selatan? Tanya Yu Qiansu dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir untuk saat ini. Menurutku kota Dongguang adalah tempat yang bagus. Di masa depan jika kita ingin berkembang, kita harus membuka jalan antara kota Dongguang dan Papilun Cendi. Karena kita datang ke sini, kita akan mendirikan stasiun di sini. Kemudian saya akan membiarkan Xingtianya dan yang lainnya mengambil alih tempat ini, menjalin hubungan baik dengan kamar dagang utama di kota Dongguang, dan menyalurkan sumber daya untuk Papilun Cendi, kata Qin Chen. Mendengar itu Yu Qiansu terkejut. Chen Shao, apakah Anda ingin membuka cabang Papilun Cendi di kota Dongguang? Ya benar, tetapi itu tidak akan disebut Papilun Cendi. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian Yumi Mansion. Kamu bisa mengubah namanya, pikir Qin Chen. Tuan. Namun di saat memikirkannya, sebuah suara datang dari luar. Itu adalah Xingtianya yang telah kembali. Bagaimana, apakah sudah beres? Kata Qin Chen. Dia membuka pintu dan bertanya kepada Xingtianya. Tuan, semuanya sudah selesai. Bawahan ini membeli sebuah toko di pasar di kota Dongguang. Pihak lain pindah paling cepat setahun yang lalu. Kita bisa pindah kapan saja selama kita mau, kata Xingtianya sambil tersenyum. Bagus, kata Qin Chen. Xingtianya kemudian menjelaskan bahwa toko yang telah dia beli sebelumnya adalah markas kamar dagang Sensing. Namun karena presiden kamar dagang Sensing telah mati, jadi seluruh kamar dagang Sensing itu telah lama tidak beroperasi. Sehingga pemegang saham yang tersisa menjual aset itu dengan harga yang murah kepada Xingtianya. Ayo pergi, lalu kita akan pergi ke toko itu. Di bawah kepemimpinan Xingtianya, Qin Chen dan yang lainnya dan cepat tiba di toko kamar dagang Sensing. Benar saja, toko ini terletak di lokasi yang bagus di pasar dan mencakup area yang luas. Meskipun ini bukan lokasi terbaik, namun sangat sepi dan Qin Chen sangat menyukainya. Chen Shao, bisnis apa yang akan kita jalankan? Tanya Yu Qiansu. Aku berencana membuka toko pil, kata Qin Chen. Tapi Chen Shao, bukankah itu akan menarik ketidakpuasan dari kekuatan lain? Kata Yu Qiansu. Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Karena kota Dongguang berbeda dari kota-kota lain di alam surga timur. Ada terlalu banyak master alkimia dan kamar dagang di sini. Dan banyak yang berasal dari alam surga selatan, alam surga utara, dan alam surga barat. Kamar dagang, mereka mengangkut bahan yang berbeda dari berbagai alam surga. Dan di belakang setiap kamar dagang ada kekuatan yang kuat yang mendukungnya. Kekuatan yang kuat ini hampir semuanya memiliki level yang mirip dengan Yumi Mansion. Bahkan di belakang pasukan kota Dongguang ada kekuatan teratas di surga untuk mendukungnya. Terlalu sulit bagi Qin Chen untuk membuka tempat di sini. Setelah mendengarkan kekhawatiran Yu Qiansu, Qin Chen tersenyum. Karena Yu Qiansu benar-benar mempertimbangkan terlalu banyak. Alasan mengapa Qin Chen mendirikan toko pil semacam itu bukanlah untuk bersaing dengan kamar dagang dan kekuatan lain, tetapi untuk mengembangkan kekuatan Papilun Cendi. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk meningkatkan kekuatan Papilun Cendi, untuk meningkatkan kekuatan penguasa istana Guanghan, dan setiap orang menjadi lebih kuat secara bertahap, dan akhirnya membentuk kekuatan yang kuat. Dalam visi Qin Chen, begitu kekuatannya di kota Dongguang terbentuk, dia akan terus mengirimkan sumber daya ke Papilun Cendi, dan bahkan menjalin kerjasama yang baik dengan banyak kamar dagang. Dan toko pil atau disebut juga Danpu yang akan didirikan oleh Qin Chen saat ini bukanlah untuk bersaing dengan kamar dagang lain, tetapi untuk kerjasama. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen tinggal di dalam cakram Gyo Qiankun, dan di bawah percepatan kekuatan waktu dan asal-usul waktu, Qin Chen terus-menerus menyerap pengetahuan alkemis yang diwarisi dari Yang Mulia Pilangit. Selain itu, Huo Tua, Xiao Hojun, Mu Jipeng, dan dua ahli guru suci puncak tahap tengah dari Kastil Api. Mereka semua sedang memperbaiki luka mereka dan juga mengubah penampilan mereka. Terutama Huo Tua dan Xiao Hojun yang akan Qin Chen tempatkan di kota Dongguang di masa depan. Akan terlalu banyak orang yang mengenal mereka berdua. Begitu mereka berdua dikenali oleh orang-orang dari Kastil Api, itu akan merepotkan, dan informasi identitas mereka harus disembunyikan. Namun untuk aura itu sebenarnya sangat sulit untuk disembunyikan. Akan tetapi di bawah pengaruh asal-usul pohon iblis dari 10.000 alam,
Keduanya dengan cepat mengubah aura mereka, sedangkan untuk tampilannya itu bisa diubah melalui teknik penyamaran khusus. Beberapa hari kemudian, Qin-Chen telah menguasai banyak pengetahuan alkimia yang diajarkan oleh Yang Mulia Pilangit dan telah terintegrasi sepenuhnya. Sementara di sisi lain, cedera Huo Tua, Xiao Hojun dan yang lainnya juga telah dipulihkan 7 atau 80% dan aura mereka menjadi sangat berbeda, menjadi semakin dalam dan terkendali. Di bawah pengaruh asal-usul pohon iblis dari 10.000 alam, temperamen beberapa orang itu menjadi sangat dalam dan terpencil. Selanjutnya, saatnya toko pil dibuka. Xingtianya, apakah kamu sudah siap? Kata Qin-Chen. Dia keluar dari cakram giok Qiankun dan kemudian bertanya kepada Xingtianya. Kembali kepada Tuan, semuanya sudah siap. Bawahan telah merenovasi toko dalam beberapa hari terakhir dan plakat yang Anda butuhkan juga sudah siap. Kata Xingtianya seraya mengeluarkan plakat emas dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, yaitu Toko Pil Tianwu. Ini adalah nama yang dipikirkan oleh Qin-Chen. Meskipun itu agak tidak cocok, namun di masa depan, siapapun yang naik dari benua Tianwu akan tertarik dengan nama ini. Qin-Chen sedikit tersenyum. Mulai sekarang jangan panggil aku Tuan Muda, panggil saja aku Master Alchemist Chen King, agar tidak dicurigai. Kata Qin-Chen. Ya, baik Tuan. Kata Xingtianya. Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Kata Qin-Chen. Xingtianya menggaruk kepalanya dan kemudian terkekeh. Tidak, Master Alchemist Chen King, kapan kita akan buka? Kata Xingtianya. Buka hari ini, kata Qin-Chen. Xingtianya tertegun sejenak dan Yu Qiansu juga nampak tertegun. Hari ini dibuka, tapi bagaimana dengan pilnya? Mereka memang memiliki beberapa pil, tetapi obat-obatan ini semuanya diperoleh dari tangan Huo Tua, Xiao Hojun, dan Guang Yuetian. Meskipun ada beberapa obat kelas atas, jika terjual habis itu tidak akan cukup. Qin-Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa pil yang kamu dapatkan dikirim ke Papilun Cendi? Jika kamu menjualnya di sini maka, kata Yu Qiansu, dia nampak sedikit ragu. Siapa bilang aku ingin menjual pil? Kata Qin-Chen, dia tertawa. Kita akan menggunakan ramuan orang lain untuk memurnikan pil dan mendapatkannya, bukan hanya menjualnya. Kata Qin-Chen, dia tahu dengan jelas bahwa alasan mengapa pil surgawi langka itu adalah karena Master Alchemist yang langka. Dan dia seorang Master Alchemist tingkat guru suci. Dia adalah yang paling langka. Dia baru saja menerima warisan dari Yang Mulia Pilangit. Faktanya dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam pemurnian pil guru suci yang sebenarnya. Namun dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang sambil menyempurnakan pil dan juga sambil meningkatkan pencapaian alkemisnya. Di bawah instruksi Qin-Chen, Xingtianya dan yang lainnya bergerak cepat dan pintu toko yang telah ditutup akhirnya terbuka. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.